Skutik elegan udah, skutik adventure udah, sekarang waktunya Indomobil e-motor masuk ke dalam segmen skutik Hon. Ini Honda baru, Mas? Bukan Mas, ini logonya nyala tuh. Ini Indomobil e-motor. Vario nih? Ya mirip sih, tapi ini Indomobil e-motor Sprinto. Masuk ke dalam segmen skutik sporty. Honda ini, Mas? Bukan Mas, Indomobil e-motor. Namanya gede. Nah. Walaupun emang sering dimirip-miripin sama skutik Honda yang satu itu, dan emang mirip sih karena kelihatan dari pelampuannya yang udah full LED dan DRL-nya nih kan mirip banget. Tapi permainan warnanya memang lebih atraktif dan lebih ramai, tapi nggak terlalu nicis banget sehingga kelihatannya nggak berlebihan nih, kayak misalkan grafis-grafisnya tetap nyambung kombinasi warnanya, jadi kesana sporty banget. Dan karena ini adalah skutik listrik, jadi yang paling penting adalah tentu soal jarak tempuhnya. Sprinto ini memiliki baterai sebesar 2,45 kWh dengan bahan baterai dari litium dan jarak tempuhnya bisa sampai 110 km dengan top speed hingga 90 km per jam. Tentu dia sudah memakai hub wheel ya di bagian belakang, jadi motor listriknya nempel di velg roda belakang dan dapat mengeluarkan tenaga sebesar 4,7 PS dengan torsi sampai 195 Nm. Itu tentu di hub motornya, bukan di on wheel. Oke? Itu soal baterainya. Sekarang kita bahas ke bagian kaki-kakinya. Di depan teleskopik, di belakang itu twin shock adjustable ya, dia preloadnya, jadi bisa di-adjust. Dan untuk ukuran velgnya pakai 14 inci depan belakang. Sementara profil depan itu 90/90, sementara di belakang itu 100/80. Pengeremannya udah pakai disc brake depan dan juga belakang. Nggak pakai ABS, tapi dia pakai sistem combined brake system. Makin mirip Honda ya. Oke, sekarang kita bahas soal speedometernya deh. Nah, sekarang kita lihat di bagian panel instrumennya. Sebelah kanan dia ada tombol, misalkan ya, kalau motor mati total ngegasnya dari ini ya, sama kayak Adora. Nah, jadi ngegasnya dari sini, dipencet, jadi nggak bisa diputar lagi. Itu kalau dalam keadaan emergency. Makanya dia tanda kunci pas gini ya. Terus sebelahnya ada tombol pas beam, justru pas beam di kanan, bukan nyatu sama lampu jauh, lampu dekat. Terus ada level regenerative braking-nya nih. Jadi bisa diatur regenerative braking-nya. Dan ada tombol shift sama tombol mundur. Nah, ya. Terus sebelah kirinya, dia ada lampu jauh, lampu dekat, ada tombol hazard, ada saklar ini, sein ya. Tapi dia yang nggak balik. Jadi nggak dipencet, mesti kita balikin ke tengah dulu. Dan ada tombol klakson sama tombol parkir. Sekarang kita nyalain speedometernya. Dia udah full digital dan bisa touchscreen. Pas startupnya udah kayak mobil ya, tuh ada warningnya, ada ininya. Dan ya, jadi bisa kita touchscreen. Bisa di mirroring juga sama kayak Adora sama kayak Tirano. Terus segala informasi itu bisa terkoneksi ke smartphone. Bisa muter musik juga. Ya. Ada speakernya juga di Sprinto ini. Dan dia ada beberapa mode. Tuh ya, ada mode sport, ada mode boost. Oke, itu untuk mode berkendaranya dan bisa kita slide nih ya. Jadi ada G-force meternya sama ada tire pressure monitornya tuh. Jadi kalau misalkan kurang angin ya, misalkan di ban depan atau belakang, dia merah gini tandanya tuh. Keren deh, bisa di touchscreen. Lumayan fluid. Jadi lumayan ngalir nih dia. Ketika kita sentuh, kita geser-geser. Jadi responsif nih touchscreen-nya. Oke juga. Setelah bahas speedometer, sekarang kita bahas soal kunci kontaknya yang di bawah ini. Dan dia bisa keyless, bisa juga dicolok. Jadi bisa dinyalain tanpa nyolok kunci sama sekali. Terus nggak ada kompartemen penyimpanan di sebelah kanan, tapi di bagian kiri ada kompartemen penyimpanan terbuka yang mungkin muat botol 350 ml ke atas ya. 600 ml mungkin bisa, tapi agak ngeplek-ngeplek nih karena nggak terlalu dalam kantongnya. Juga ada colokan USB Type-C dan USB Type-A loh. Jadi bisa fast charging. Lanjut lagi, ini ada hook yang kualitasnya patut diacungi jempol karena ini besi. Tuh, bukan plastik. Jadi bisa buat gantung gorengan kalau sore-sore mau ngabuburit ya kan. Dan dek rata, jadi bisa naro galon.
asik nih, cocok banget emang buat orang Indonesia dek-dek rata yang kayak gini ya. Walaupun emang nggak terlalu luas, dan kalau misalkan kita coba naikin, nih agak ngeri ya dia. Kita turunin dulu deh. Nah kan, tuh tinggi kursinya cuma 770 mm dan beratnya cuma 100 kg lebih, jadi masih enteng untuk kita bawa dalam keadaan mati. Tuh ya, jadi masih enteng, masih enak buat stop and go, buat cewek sekalipun masih bisa. Tuh, gua aja menapak dengan sangat mudah 2 kaki ya. Lanjut lagi di dek kakinya, dia emang nggak terlalu luas tapi tetap nyaman ergonominya nih, tuh ya. Jadi tetap enak. Dan sekarang kita lihat bagasinya. Buat yang penasaran sama bagasinya, seluas apa sih bagasinya Sprinto? Setelah kita lihat, ternyata lumayan luas hingga bisa memuat chargeran yang dia bawa sendiri. Oh ya, jadi ini chargerannya si Sprinto pasti sudah include sama pembeliannya. Dan kalau misalkan kalian penasaran seluas apa, tada, tuh, luas banget. Walaupun emang nggak bisa naruh helm nih, sama sekali. Mungkin helm anak bisa, helm anak kecil ya, karena dia masih ada lengkungan di bagian dalam joknya. Dan ini ternyata bisa dibuka, langsung kelihatan baterainya. Tuh, jadi bisa dilepas nih baterainya. Kalau misalkan butuh servis atau butuh penanganan dari Indomobil e-motor. Walaupun kalian pasti bakal mengira, wah gampang dong bang dilepas baterainya. Enggak juga, jadi jangan takut untuk membeli Indomobil Sprinto ini, karena dia masih ada baut yang perlu kalian lepas untuk melepas baterainya. Jadi nggak gampang dicolong juga. Ya. Buat kalian yang pengen nanya, pengecasan Sprinto ini tuh di mana sih? Karena di bagian luar nggak kelihatan sama sekali lubang casannya. Ternyata ada di balik jok. Nih, ada di sini nih ya. Jadi kalian colok di bagian sininya. Nah, udah kecolok. Dan jangan takut karena joknya tetap bisa ditutup. Jadi ada cowakan di sini buat ngulur kabelnya. Aman. Udah deh. Jadi ngecas bisa tenang. Oke, jadi itu dia Indomobil e-motor Sprinto dari sudut pandang kita. Dan sebelum sampai ke kesimpulan, gue pengen bahas soal behel belakangnya yang dia pakai besi nih. Nah, nggak kayak apa? Komentar di bawah. Oke, jadi Indomobil e-motor Sprinto ini cocok buat siapa sih? Cocok buat anak muda yang pengen punya motor listrik dengan gaya ala skutiknya Honda, yang keren, sporty, tapi nggak mau motor listrik yang mahal-mahal banget. Namun tetap memiliki fitur yang komplit, jarak tempuh yang cukup untuk dibawa harian, dan tentunya enak secara berkendara di dalam kotanya. So, gimana menurut kalian Indomobil e-motor Sprinto dengan harga di bawah ini? Komentar aja di bawah, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Auto Red Max di GJAW 2025 ini. Dadah!